untuk teman-teman yang mau nyalain kamera boleh banget ya. Silakan dinyalakan. Susah sekali. Udah jam 9.40 ya. Jadi mungkin bisa kita mulai aja terus pesertanya udah 52 jadi udah lumayan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Oke, selamat datang teman-teman peserta Nongkibar spesial berkarya dengan smartphone di meeting room kita. Di sini nanti kita akan banyak belajar ya dari pemateri tentang berkarya dengan smartphone. Nah, lebih khususnya adalah pakai aplikasi Pixel Lab. Nah, mungkin yang pertama ya, apa itu senantiasa kita ucapkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita limpahan nikmat yang enggak pernah ada habisnya ya. Limpahan nikmat yang kalau dihitung pakai matematika secanggih apapun tuh enggak akan bisa gitu loh. Kemudian yang selalu memberikan kita hidayah dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaat beliau lah kita kelak bisa, dan yang syafaat beliau kita tunggu di yaumul qiyamah. Nah, selamat datang sekali lagi teman-teman peserta Nongkibar spesial berkarya dengan smartphone. Pesertanya udah 66 ya. Wah, ini banyak sekali. Kali ini ya, Nongkibar kali ini sebentar. Sebelumnya kita akan bahas dulu Nongkibar itu apa. Sebelum kita Nongkibar itu adalah proker Nongkibar kepanjangannya nongkrong gawe kreasi bareng. Nah, ini proker ini adalah proker milik Divisi Media dan Jaringan Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Jadi proker ini tuh di bawahnya FKIS yang mengelola Divisi Media dan Jaringan. FKIS ini ya organisasi apa ya? Organisasi kemahasiswaan di bawah Fakultas BOMF, di bawah Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Nah, untuk
Nongkibar sesi kali ini kita akan bahas tentang berkarya dengan smartphone bersama Kak Rizky Fadilah. Oke, saya di sini sebagai moderator atau pembawa acara. Perkenalkan, saya Rezal Prihatin. Saya adalah staf media dan jaringan Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga, sekaligus mahasiswa fisika UIN Sunan Kalijaga 2019. Nah, sebagai moderator saya akan bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian adalah tilawah, kemudian sambutan dari ketua atau yang mewakili dari Forum Kajian Islam FKIS UIN Sunan Kalijaga, kemudian materi inti, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, langsung saja karena waktunya sudah semakin bergerak ya, semakin siang. Mari kita buka acara pada pagi menjelang siang ini, Nongkibar spesial berkarya dengan smartphone dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Lailatul Fauziah. Nah, kepada Kak Lailatul Fauziah, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Kak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Kak Lala yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan Kak Lala yang membacakan senantiasa mendapatkan hidayah dan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Oke, teman-teman di mute biar jelas suaranya. Oke, kita menuju acara yang selanjutnya. Kalau itu yang belum dimut dulu ya Kak. Nah.
Oke, langsung saja. Setelah ini kita akan menuju acara yang inti, acara utama, yaitu adalah penyampaian materi tentang berkarya dengan smartphone yang akan dibawakan oleh Kak Rizky Fadilah. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV atau identitas dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama beliau Fani Rizky Nur Fadilah, lahir di Kebumen 17 Oktober tahun 2000. Alamat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan SD Adi Sucipto, SMPN 16 Yogyakarta, SMAN 1 Depok Sleman, dan sekarang menempuh kuliah di Fakultas jurusan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kemudian kesibukan beliau selain kuliah yaitu juga seorang desain grafik freelance. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi ya. Ini ada di ESC, English Science Club. Nah, ini English Club di Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Beliau di divisi media, kemudian di Lembaga Dakwah Kampus. Nah, beliau juga staf media, kemudian juga di Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi FKIS ini sebagai Kepala Departemen Media dan Jaringan. Dan kemudian beliau juga jadi ketua media di sebuah organisasi dakwah. Tapi ini beliau nggak menyebutkan organisasi apa. Jadi kalau dilihat dari track recordnya ini emang udah pro banget ya ini. Udah, kalau di dunia perdesainan, lupa. Tadi sudah saya kemudian untuk apa itu namanya, untuk karena desainer grafis itu kalau portofolionya itu kan digital ya bentuknya. Portofolionya itu bisa dicek di Instagram, di IG di @yfafa_xx atau di @kartun.baik. Nah, kemudian mungkin itu ya, lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Kak Rizky Fadilah sendiri, nanti akan beliau sampaikan identitas beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Fadilah ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya share screen, udah kelihatan belum ya? Sebentar. Sudah. Ya, sudah ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segala nikmat pada hari ini yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang antusias dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masya Allah ya, ini banyak banget. Sebelumnya saya kira nggak bakalan sebanyak ini. Semoga yang kegiatan yang sedang kita laksanakan ini ya diberkahi dan dirahmati Allah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menyalakan kamera. Mohon maaf banget. Semoga teman-teman di sini bisa memaklumi dan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti pelatihan desain grafis dengan aplikasi Pixellab. Tapi bagi teman-teman di sini yang ingin menyalakan kamera sangat-sangat diperbolehkan ya, teman-teman. Baik. Langsung saja, tadi sudah dikenalkan oleh moderator ya, cukup lengkap, Masya Allah. Jadi nama saya Fani Rizky Nur Fadilah. Saya mahasiswa di Fisika UIN Sunan Kalijaga. Nah, saya ini terjun ke dunia desain sebenarnya sejak SMP, namun
lebih mendalami lagi baru setelah lulus SMA, jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Namun biasanya kalau desain itu saya menggunakan aplikasi Inkscape yang ada di laptop gitu. Kalau Pixabay ini, Pixel Lab. Kalau Pixel Lab ini baru sebenarnya, tapi nggak apa-apa, yang sedikit ini semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Kemudian itu kontak saya, Instagramnya @yevava_xx. Teman-teman bisa follow di sana. Dan di sana tidak ada foto saya ya, semuanya berisi karya-karya saya. Mungkin ada foto saya dalam bentuk ilustrasi gitu, saya gambar dalam menggunakan ilustrasi. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menyampaikan dulu pengantar desain grafis. Pengantar dari desain sekaligus tips dan kesalahan dalam desain grafis ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan pengenalan tools yang ada di Pixel Lab. Lalu untuk prakteknya, kemungkinan waktunya tidak akan cukup, jadi saya akan share di grup WhatsApp via link YouTube. Kira-kira nanti akan ada 3 praktek yang teman-teman bisa lihat dan coba gitu. Lalu di akhir nanti akan ada tugas praktek untuk seluruh peserta, agar teman-teman semua itu berlatih. Kan percuma ya, misal kita tahu nih tools-nya apa aja, langkah-langkahnya bagaimana, tapi kita tidak pernah mencoba, itu sama aja gitu. Nggak bisa. Dan itu juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat serta bonus tambahan bahan-bahan desain yang lain. Baik, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Apa itu desain grafis? Nah, menurut Jessica Helvan, Jessica Helvan ini seorang penulis sekaligus desainer yang berasal dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa desain grafis adalah kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang yang bisa menggabungkan elemen-elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, sangat berguna, mengejutkan atau subversif, dan mudah diingat. Intinya itu menggabungkan elemen-elemen sehingga menghasilkan sesuatu yang menarik ya gitu. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu media informasi yang dikemas dengan bentuk sederhana namun menarik. Lalu apa sih manfaatnya dari belajar desain grafis ini? Untungnya apa buat kita? Tentu banyak sekali ya, apalagi di era yang sekarang, betapa pentingnya kita memiliki bekal dasar dalam ilmu desain grafis. Karena yang kita kenal juga sebagai eye-catching ya, yaitu seseorang dapat tertarik melihat sebuah informasi yang dikemas dengan sesuatu yang lebih menarik gitu. Nah, yang pertama ini sebagai media promosi. Banyak kita temukan nih teman-teman, kita atau bahkan kita sendiri, apalagi di masa pandemi itu jualan gitu, nyambi jualan, baik jualan buku, jualan baju, makanan, atau jasa sekalipun. Nah, sudah tentunya ya akan lebih menarik lagi kalau misalkan kita jualannya dengan sebar poster atau pamflet atau flyer dan banner yang menarik. Apalagi ditambah logo juga itu sangat langsung yang kedua mengemas tulisan atau konten atau informasi. Nah, untuk yang teman-teman ini memiliki bakat dalam menulis, teman-teman bisa juga salurkan bakatnya ini gitu ke desain grafis. Kan banyak nih akun-akun di Instagram itu yang isinya tuh penulis ya, ada quotes-quotes menarik kayak gitu dan kita enak gitu bacanya. Lalu bisa jadi tempat untuk mengungkapkan perasaan. Nah, maksudnya untuk mengungkapkan perasaan di sini tuh bukan menyatakan cinta kepada seseorang ya, tetapi itu seperti ada quotes yang wah ini aku banget nih gitu, terus di-share ke story kayak gitu kan, mengungkapkan perasaannya dia sedang seperti itu gitu.
Lalu yang ketiga, dakwah. Nah, sebagai media dakwah ini bagus banget ya. Menyebar kebaikan di sosial media itu sangat-sangat berpengaruh karena memang zamannya kita udah seperti ini gitu. Serba teknologi dan bahkan jarang orang-orang atau bahkan kita sendiri itu yang susah banget lepas dari handphone sehari aja gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tentu ya sangat bagus peluangnya untuk kita berdakwah menyebarkan kebaikan. Yang keempat, menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, jangan salah, desain juga bisa menghasilkan uang, bahkan nggak bisa diremehin gitu ya. Peluang kerja dari desainer itu banyak, hampir semua perusahaan, instansi, bahkan toko atau warung kecil, all shop seperti itu membutuhkan jasa ini gitu sebagai banner, logo, branding, dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman tahu nih logo yang sederhana aja nih, Pertamina tahu ya logo Pertamina yang sekarang? Itu simple banget, tapi bisa masuk jajaran logo termahal di dunia. Bisa mencapai 4,6 miliar. Cuma sesimpel itu. Nah, saya yakin teman-teman bisa lebih kreatif lagi dong. Lalu, nah kalau saya sendiri, ini saya share sedikit tentang pekerjaan saya sebagai desain grafik freelance. Itu sebulan itu bisa menghasilkan 100-300 ribu per bulan. Itu sebagai desain buat feed Instagram aja sih sebenarnya. Untuk teknik marketingnya dari sana gitu. Jadi cuma desain doang. Udah ada bahannya, tinggal didesain. Terus ya gitu, digaji per bulan. Mungkin bagi teman-teman itu sedikit ya. Tapi menurut saya ini udah cukup banyak untuk seorang pemula gitu. Saya kan pemula lah, anggap saja begitu. Dan bukan mahasiswa atau lulusan dari jurusan DKV. Baik, selanjutnya. Nah, saya akan share sedikit tentang edukasi lisensi. Lisensi itu teman-teman tahu ya, pemberian izin atas hak intelektual atau biasa kita sebut sebagai hak cipta. Di sini saya contohkan dari davon.com. Davon ini adalah suatu website yang menyediakan font-font untuk kita download. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman. Itu setiap font itu ada tulisan lisensinya. Yang pertama ada free for personal use sama 100% free. Sebenarnya ada banyak, ada donationware, ada demo, dan masih banyak lagi lah. Tapi yang sering muncul ini dua ini. Nah, artinya apa? Artinya itu free 100% ini adalah jenis lisensi font yang dapat bebas digunakan untuk kebutuhan personal ataupun komersil. Nah, jadi teman-teman kalau mau jualan itu bisa menggunakan font berlisensi free 100%. Kemudian kalau yang free for personal use itu adalah jenis lisensi font yang hanya bebas digunakan untuk kebutuhan personal saja. Jika untuk kebutuhan komersil seperti iklan produk, logo, dan branding-branding yang lainnya itu maka harus izin dan membayar ke pemilik font tersebut gitu. Jadi harus hati-hati ya, bedakan antara ini kebutuhan untuk komersil atau personal. Kalau personal itu mungkin dalam sebuah organisasi ya sebagai media informasi ke khalayak ramai, terus sama untuk dakwah juga bisa menggunakan free for personal use. Kalau yang di Pixabay ini lisensinya 100% free ya, jadi semua yang ada di Pixabay itu bisa teman-teman pakai untuk personal maupun komersil. Nah, kenapa sih lisensi itu penting? Nah, lisensi itu penting banget karena itu menyangkut hak cipta ya, hak cipta dari seseorang. Seperti yang teman-teman lihat nih, sering ada kasus nih desainer yang didenda karena memakai font sembarangan. Ini ada di Rio Purba ini menyampaikan berita bahwa ada desainer agensi yang didenda 12 juta karena download font sembarangan.
Nah, itu sangat miris banget ya. Dan padahal ini kayaknya karyawan magang kalau nggak salah. Magang di perusahaan agensi. Nah, dia ini pakai font dari Davon dan dia nggak lihat lisensi, kemudian dipakai lalu dipakai perusahaan dan disebar, dan pemilik font ini tahu, lalu mengirimkan email ke perusahaan agensi dan meminta royalti bahwa fontnya ini digunakan gitu. Dan perusahaannya ini lepas tangan ya, nggak mau tanggung jawab karena ini kesalahannya desainer. Akhirnya uang dari sang desainer yang magang ini ya habis gitu, terkuras banyak buat bayar 12 juta ke pemilik fontnya. Terus belum lama lagi nih ada kasus ayam geprek bensu ya. Nah, itu ada 2 yang sama. Nah, itu juga kasusnya sama ya, hampir sama, dan yang akhirnya yang menang itu yang punya hak cipta gitu. Jadi hati-hati dengan hak cipta. Kalau mau download itu perhatikan lisensi yang ada gitu. Baik font ataupun gambar, karena gambar pun juga ada ya, kalau teman-teman cari di Google itu selalu kalau dipilih gambarnya itu ada tulisannya gambar ini bisa saja memiliki hak cipta. Teman-teman bisa baca di situ. Kemudian ini saya berikan referensi mendapatkan bahan-bahan desain cukup banyak ya. Ada fontnya 1001font.com, davon.com, urban font. Mungkin yang terkenal itu yang davon.com, tapi hati-hati lagi dengan lisensinya. Nah, apabila teman-teman ingin aman untuk jualan atau komersil yang lain, itu teman-teman bisa mendownload font di Google Font. Nah, ini 100% free, semuanya free. Cuma ya itu, fontnya itu tidak selengkap dan sebagus yang ada di Davon dan situs-situs font yang lain. Kalau untuk yang vektor dan foto, teman-teman bisa ke pixabay.com. Nah, di Pixabay ini juga 100% free ya, teman-teman bisa download. Nah, nggak cuma gambar doang, tapi vektor juga ada, PNG juga ada, bahkan video juga ada, potongan video gitu. Barangkali teman-teman ada yang suka edit video, desain video gitu. Nah, cari gambar di Pixabay ini bisa banget. Nah, mungkin ini nanti bisa di-share ya PPT-nya. Langsung, nah sekarang kita masuk ke Pixlab. Kenapa sih kita harus pakai aplikasi Pixlab? Nah, sebenarnya nggak harus ya, cuma mungkin ini fiturnya lebih bagus buat aplikasi desain grafis yang bisa kita pakai di Android aja gitu, nggak harus lewat laptop. Mungkin teman-teman ada yang terkendala dengan laptopnya katanya kentang gitu. Nah, teman-teman bisa nih pakai HP gitu. Nggak terlalu berat juga ya sebenarnya. Pixlab ini 100% gratis ya. Bisa teman-teman pakai, namun ada juga Pixlab Pro. Nah, bedanya apa? Semua fiturnya emang gratis. Nah, bedanya dengan yang Pro itu, kalau Pixlab yang gratis itu selalu ada iklan kalau teman-teman nyalain datanya. Setelah save project gitu, save image, itu selalu ada iklan ganggu gitu ya. Nah, kalau dengan Pixlab Pro itu nggak ada iklan lagi. Nah, jadi dengan aplikasi Pixlab ini sangat memudahkan kita ya buat berkarya hanya melalui smartphone. Untuk selanjutnya nih saya berikan contoh desain dengan Pixlab gitu. Jadi sebenarnya nggak kalah keren ya. Mungkin saya aja yang kurang menarik, desain saya yang kurang menarik, tapi nggak kalah dengan menggunakan laptop gitu. Dengan aplikasi Inkscape, CorelDRAW, Photoshop itu nggak kalah keren juga nih aplikasi Pixlab ini, tergantung pemakainya. Karena Pixlab ini hanyalah alat gitu. Bagus tidaknya karya itu tergantung pemakainya, bukan alatnya. Percuma kan kita pakai Corel, tapi kita nggak bisa sebenarnya. Cuma asal buat teks tanpa bisa lebih kreatif lagi gitu. Ini juga, nah ini bagus-bagus ya. Mungkin saya mungkin ini agak sulit, tapi bisalah teman-teman cobain ya. Bisa di follow itu Dakwah Creative Community.
Itu saya sering ikut pelatihannya di sana, Masya Allah. Banyak ilmu yang bisa saya dapatkan gitu. Baik, langsung ke tips membuat konten menarik. Nah, ini sekaligus kesalahan-kesalahan ya dalam desain. Bisa lihat. Yang pertama, nah sering kita lihat isi kontennya itu mepet banget dengan pinggirnya, dengan batas backgroundnya lah. Nah itu kurang menarik ya. Jadi setidaknya dikurangi 25% dari ukuran backgroundnya gitu. Isi kontennya di tengah-tengah sini di warna kuning dan backgroundnya itu di bawah. Backgroundnya ini ya, terus watermarknya itu di bawah ini bisa kayak gitu. Contohnya kita lihat, nah kurang menarik ya, ini terlalu mepet dengan background dengan pinggirnya. Ini juga watermarknya terlalu mepet gitu, jadi kurang menarik. Nah untuk lebih menariknya lagi, teman-teman bisa menggunakan teknik yang seperti ini, buat kotak di tengah untuk isi kontennya. Kemudian yang selanjutnya, sesuaikan ukuran teks. Nah, judul itu fokus yang pertama ya. Fokus pertama itu judul. Kita lihat desain itu yang pertama pasti lihat judulnya, yang lihat font yang paling besar. Jadi jangan judul dan isi konten itu ukurannya hampir sama gitu. Fokusnya jadi bingung, kebelah. Nah, isi konten lebih kecil dari judul dan watermark lebih kecil daripada judul dan isi konten, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini judulnya hampir sama ukurannya dengan isi kontennya. Lebih menarik lagi kalau judulnya itu lebih besar sebagai fokus yang pertama, dan fokus yang kedua yaitu isinya ini. Kemudian yang ketiga ini hindari menggunakan 3 font lebih. Jadi beda lagi dengan kalau desainnya bagus ya, cuma tulisan doang, nggak ada backgroundnya, itu mungkin bisa menggunakan 3 font lebih, tapi ya harus pintar-pintar menyesuaikan antara font yang satu dengan font yang lainnya. Kalau misalkan desainnya seperti ini tadi, dengan background, lalu kita tambahkan tulisan, itu cukup 2 font aja gitu, nggak usah lebih, biar lebih elegan aja gitu. Dan saran saya bisa nih kalau mau di modifikasi tuh, font yang pertama itu script, yang kedua basic. Jadi font itu saya buat ada 2 ya. Ada 2, yang pertama font script dan font basic. Font script ini yang dibuat-buat itu, yang hurufnya bersambung-sambung kayak gitu. Kalau yang basic ini yang biasa, seperti yang tulisannya banyak gaya ini. Nah, ini font basic dan ini font script. Itu sangat cocok kalau dipadukan bersama. Lalu yang keempat, ini sesuaikan warna. Nah, warnanya itu sesuaikan dengan backgroundnya gitu. Kalau backgroundnya gelap, berarti gunakanlah warna terang. Kalau backgroundnya terang, gunakan warna yang gelap. Jangan maksol kayak gini ya. Ini gelap terus dikasih warna merah sama biru, ini nggak menarik banget buat dilihat gitu. Jadi sarannya pakai warna yang dasar aja, yang putih atau yang cerah. Dan jangan jauh-jauh juga warnanya dari background itu sendiri. Misalkan seperti ini ya, ini ada lampu nih warna kuning. Nah, bisa nih, jangan lupanya diganti warnanya menjadi warna kuning. Beda lagi kan kalau hijau nih nggak nyambung ya, walaupun muda, walaupun terang, hijau muda itu kurang estetik juga karena nggak ada warna hijau di background ini. Selanjutnya, yang kelima, kayaknya ini terakhir ya, gunakan font script pada tempatnya. Nah, untuk tulisan yang panjang itu tidak cocok banget untuk menggunakan font script. Ini contohnya ya, font script itu digunakan biasanya untuk judul atau tulisan yang sedikit, nggak panjang seperti ini.
Jadi saran saya itu kalau untuk isi gunakan font yang basic aja, yang biasa. Kayak kalau saya pakainya Montserrat ya, itu bagus banget buat isi kayak gitu. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Itu tadi pengantar desainnya. Mungkin ini masih ada waktu nggak? Kalau iya, saya jelaskan tools-toolsnya ya. Gimana moderator? Masih banyak, Kak. Sampai 10.50. Oh, 10.50. Ya. Oh iya, masih banyak sekali ya. Oke. Mohon maaf, saya harus pindah ke handphone dulu ya berarti. Ini udah stop screen belum ya? Udah ya? Ya. Masih. Baik, untuk masih ada kuota ya, 96, Masya Allah. Mantap. Banyak Saya tips-tipsnya join tadi. dulu. Kecepatan nggak ya? Kalau misalkan kecepatan bisa di stop loh, bisa diingetin. Saya suka ngomong cepet soalnya. Oke. Ya, sambil Sudah ya? Sudah. ya. Gimana, Kak Rizky Fadila? Baik, Pak. Ya. Ya, suaranya udah terdengar? Sudah. Oke, saya lupa untuk mematikan notifikasi ya, jadi mohon maaf kalau nanti ada notifikasi ganggu. Oke, kita bagikan layar ya, mulai berbagi. Oh, ini teman-teman bisa lihat lewat laptop ya, kalau ini layar saya kepanjangan nih sepertinya. Jadi, bisa dimiringkan, di landscape-kan, atau menggunakan laptop, biar lebih kelihatan. Oke, kita buka aplikasi Pixel Lab-nya, sudah di-download ya teman-teman. Ini lebih gampangnya lagi kalau teman-teman sambil praktek ya, jadi sambil praktek biar biar ingat gitu. Karena percuma kalau lihat doang gitu. Oh, meskipun ini tuh ini paham gitu toolsnya, tapi kalau nggak dipraktekin itu sama aja gitu, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Baik, kita kenalkan nanti Pixlab ini toolsnya itu nggak begitu rumit, tapi cukup banyak ya, cukup banyak. Ini mungkin setengah jam deh. Lalu yang pertama, tapi semoga teman-teman bisa memahami ya. Yang pertama kita lihat di bagian bawah. Ini kelihatan kan? Saya share screen-nya. Kelihatan? Aman. Kelihatan kan? Jadi ini kelihatan. tools yang 5 di bawah ini, tools utamanya. Yang pertama ada template, ada lingkaran 3 ini namanya template. Kemudian yang A ini adalah teks. Yang selanjutnya segi 6 ya, segi 6 ini objek. Terus segi 4 yang ada 2 ini background, dan tongkat peri itu filter. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada template. Ini template yang lingkaran 3 ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada 14 template yang disediakan oleh Pixel Lab. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa hitung sendiri. 14 template. Nah, bisa buat meme atau ini, terserah teman-teman, bisa diubah teksnya gitu. Tapi saya jarang banget ya menggunakan template yang disediakan oleh Pixel Lab. Saya biasa menggunakan yang putih, karena saya akan memasukkan background dari galeri ke sini. Kemudian di sebelah kiri ini ada My Project. My Project ini gunanya untuk melihat project-project yang telah kita buat gitu, untuk mengedit kembali, seperti itu. Kemudian langsung ya
ke teks. Nah, teks ini yang banyak banget toolsnya. Ini di sini cuma 2, tapi nanti kalau udah ada teksnya ada banyak banget. Pertama ada teks, ada quotes. Quotes dulu ini isinya ya quotes ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa motivasi, ada friendship, happiness, ini banyak banget. Teman-teman bisa pakai misalkan mau menggunakan quotes yang tersedia oleh Pixel Lab bisa. Oke. Kemudian yang kedua ada teks. Teks ini selalu muncul di pojok atas ya, pojok kiri atas. Nah, cara ubahnya teman-teman bisa pilih edit di sini. Edit ini untuk mengubah tulisan. Daripada hapus satu-satu gini ya, teman-teman bisa langsung pilih yang ini. Misalkan ini. Nah, hapus. Dan huruf T besar dan T kecil ini untuk membuat tulisan menjadi kapital semua atau kecil semua. Contohnya kita nulis Pixel Lab. Nah, untuk memperbesarnya bisa mencet ini. Gitu ya. Oke. Terus untuk selanjutnya ada delete. Delete ini untuk menghapus ya. Kembalikan. Kemudian copy. Copy untuk menggandakan teks. Nah, Pixel Lab-nya jadi ada 2 ya. Karena digandakan oleh copy. Kemudian to front ini menjadikan tulisan itu di atas. Contohnya saya buat ini dulu ya, objek dulu. Nah, tulisan Pixel Lab ini ada di bawah balon. Ada di bawah balon. Nah, untuk membuat teks ini berada di atas balon, itu teman-teman bisa menggunakan tools to font. Ini, yang ini. Font, gitu. Atau cara kedua, itu ini ya, Pixel Lab yang satu ini masih di bawah ya. Cara yang kedua, teman-teman menggunakan tools layer yang ada di atas ini. Bisa lihat ke atas. Nah, ini layer ya. Kita bisa lihat urutannya. Pixel Lab yang ini ada di bawahnya balon. Nah, caranya untuk membuat balon ini berada di bawah tulisan Pixel Lab, bisa pilih gerigi ini, ditahan lalu ditaruh di paling bawah. Nah, sudah berada di paling bawah ya balonnya dan teksnya di atas. Kemudian to back ini untuk ke belakang ya. Nah, lalu position untuk memindahkan posisi teks secara perlahan. Jadi bisa ya kita ubah posisinya dengan manual seperti ini. Namun kalau misalkan mau perlahan, misalkan untuk meluruskan dengan teks sebelahnya, itu bisa menggunakan ini position ke atas ini. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada relative position. Jadi relative position ini gunanya untuk memindahkan posisi teks secara cepat. Semisal mau menaruh teks ke sebelah kiri background atau langsung ke tengah-tengah background gitu. Misalkan ini saya mau di tengah-tengah ya, biar presisi bisa pilih yang ini. Tengah atau ke kiri, ke kanan gitu. Bisa dicoba-coba. Selanjutnya ada size. Sebenarnya kita bisa mengubah ukuran dengan menarik lingkaran yang ada di pojok kiri bawah. Ini, namun bisa juga menggunakan tool size yang ada di sini, size. Nah, mungkin bisa diperbesar dengan ini atau ukurannya mau diubah pelan-pelan gitu, bisa menggunakan tool size. Selanjutnya ada padding. Nah, padding ini untuk mengatur spasi yang tepi kiri dan tepi kanan atau atas bawah juga bisa sih kalau yang di background nanti. Ini kalau teks itu kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi spasi yang sebelah kiri dan kanan itu jadi lebih jauh gitu. Oke, kemudian tool selanjutnya adalah color. Color ini warna ya, teman-teman bisa pilih warna yang sudah tersedia di sini atau mau bikin sendiri. Bikin warna di sini. Gitu. Ini bisa diatur transparansinya. Kalau sampai full ini berarti nggak kelihatan ya warnanya. Jadi di sini aja gini. Oke. Untuk gradient juga bisa menggunakan color. Ini pilih yang gradient.
Mohon maaf. Jadi kalau gradien teman-teman bisa pilih yang sudah tersedia di sini atau mengeditnya di sini. Nah, untuk mengubah warna yang atas, teman-teman bisa pilih yang sebelah kiri sampai ada anak panah warna kuning ya. Ini, lalu pencet ini, fill. Teman-teman pilih warnanya. Nah, untuk mengubah warna yang sebelah sini, yang bawah, bisa pilih yang ini. Ganti warnanya mungkin yang kuning. Oke. Nah, gitu. Terus di sini juga ada macam-macam gradiennya, ada yang dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari pojok, mengumpul ke tengah, atau gini, bisa teman-teman bisa jelaskan sendiri. Kemudian tekstur. Nah, tekstur ini gunanya untuk memberikan tekstur pada teks. Jadi teksnya ini bukan warna, tapi dari background kita gitu. Background yang kita pilih. Kita ambil contoh. Diambil di galeri. Nah, saya pilih ini ya, api. Oke, nah, jadi bisa dilihat teksnya ini background gitu loh, background kita yang kita pilih tadi. Lalu yang selanjutnya ada opacity. Opacity, oh gambarnya nggak muncul ya? Gambarnya muncul kan? Ada. Muncul kan? Muncul Pak, muncul. Bisa dipin Muncul Pak. Oh, itu mungkin yang ya. Nanti kalau hilang tinggal bilang ya. Nah, itu dipin coba ya. Langsung opacity ya. Opacity ini untuk mengatur transparansi. Kayak transparan gitu, lebih transparan lagi. Effect shadow-nya juga ini kurang kelihatan ya. Kemudian rotate ini udah tahu ya, ini buat merotasi. Nah, misalkan mau buat miring atau mau diputar 180 derajat, 90, nanti teman-teman bisa ubah di sini. Oke. Kemudian ada masking ya. Ini buat motong teks. Ini mungkin nanti saya kasih tutorialnya. Jadi seakan-akan tulisan itu berada di dalam objek. Ada banyak daun gitu, terus tulisannya itu kayak ketutupan daunnya. Nah, itu bisa menggunakan pixel lab. Masking. Iya, pakai pixel lab juga bisa. Nah, jadi motong tulisan kayak gini ya. Nah, bisa dipotong. Nah, jadi kepotong. Bisa memotong sesuai dengan kemauan kita menggunakan masking. Kemudian font. Nah, ini font bawaan dari Pixel Lab, lumayan banyak ya. Teman bisa pilih, ada font Arab juga, font script-nya juga lumayan banyak, font basic-nya juga banyak, nih basic. Ini ada poster, ada, dan seterusnya. Kemudian yang sebelahnya ini ada My Font. Nah, ini download sendiri. Teman-teman bisa download di Davon tadi, Google Font atau situs-situs font yang saya share tadi, teman-teman bisa download dan install di sini. Cara installnya gampang sih. Ini teman-teman ada 2 tools ini ya. Nah, ini ada folder, ada file. Jadi kalau misalkan teman-teman punya folder isinya font daripada satu-satu, mending pakai folder ini. Saya cobain ini deh. Kita coba download. Nah, ini font ya. Ini font. Nah, teman bisa dipilih. Terus di-add gitu. Nah, udah masuk. Saya udah download ya. Jadi cuma gitu aja sih. Font yang kita download itu ditaruh di folder apa, kita ingat-ingat. Nah, habis itu di Pixel Lab kita buka, lalu pilih ini dan cari fontnya itu di folder apa.
nanti langsung dipilih. Habis itu di add, nanti langsung muncul di Pixellab teman-teman. Kalau yang recent ini yang biasa saya pakai ya, yang biasa teman-teman pakai nanti bakalan muncul di recent. Oke, kita ganti aja fontnya jadi lebih tebal ya. Nih. Gini. Selanjutnya ada style. Style ini buat ini ya. Buat membuat tulisan menjadi bold, terus miring, ada garisnya di bawah, gitu. Oke, lalu curve. Ini kurva untuk membuat teks menjadi melengkung. Ya, seperti ini. Bisa menggunakan Pixellab ya. Nah. Kemudian background. Oke, ini saya back dulu. Background ini untuk memberi latar belakang pada teks. Nah, ini ya bisa teman-teman lihat. Terus teman-teman bisa ubah warnanya juga. Paddingnya juga bisa diatur. Kalau paddingnya di background ini ada atas dan bawah juga. Jadi atasnya kalau mau dikasih space yang banyak, teman bisa pakai ini. Kayak gitu. Udah cukup. Kemudian align ini rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Gitu. Kalau teksnya ada banyak bisa pakai ini ya. Kalau cuma satu ini agak susah. Misal gini. Nah, itu bisa ya. Ini dihapus aja. Lalu yang selanjutnya ada spacing. Spacing ini untuk mengatur jarak antar huruf. Jadi, nah seperti ini. Bisa lebih jarang atau lebih lengkap itu bisa menggunakan line spacing. Kalau line spacing itu antar baris. Nah, seperti ini. Kalau dideketin. Oke, kalau selanjutnya ada stroke. Stroke ini garis pinggir ya. Garis pinggir dari teks. Bisa diaktifin dulu ya kalau mau nyalain fiturnya. Kemudian teman-teman bisa ubah warnanya. Mungkin saya hitam aja, putih, merah aja. Stroke-nya juga bisa ditebelin. Nah, seperti ini. Kemudian ada shadow. Shadow ini diaktifin dulu ya kalau mau pakai, jangan lupa. Shadow ini buat memberikan efek bayangan pada belakang teks. Nah, seperti ini ya. Nah, kuning. Outer glow ini juga bisa digunakan. Nah, ini seperti efek lebih bercahaya gitu. Blue radiusnya juga diatur, bisa opacity-nya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri. Lalu kalau inner shadow, saya buat teks baru aja ya. Nah, new text. Kalau inner shadow itu memberikan efek di tengah-tengah, di dalam tulisan. Fontnya kurang jelas, saya ganti dulu. Nah, inner shadow. Bisa dilihat ya, ini di dalam teks. Di dalam teks ya. Nih, blue radiusnya. Di dalam, bukan di luar. Kalau yang shadow tadi di luar teks, kalau yang inner shadow itu di dalam teks. Oke, kemudian emboss ini untuk memberikan efek cahaya ya. Kayak, ya begini. Ya apa ini? Memberikan efek cahaya gitu. Kemudian perspektif untuk mengatur perspektif teks. Ya, aduh. Lupa dinyalain. Oh, ininya lupa. Nah, gitu ya. Saya jarang banget menggunakan ini, nggak begitu ahli ya. Ini saya biasa aja. Terus 3D rotate. Nah, 3D rotate ini untuk memutar teks secara 3 dimensi. Gitu.
Kalau 3D text ini untuk mengubah teks menjadi 3 dimensi. Gitu ya. Untuk memutar teks secara 3 dimensi sama membuat teks menjadi 3 dimensi. 3D text. Nah, kayak gitu ya. Kemudian 3D shadow, ini buat memberikan efek pada bagian bawah shadow. Kalau reflection ini cermin. Nah, shadow kayak ada pantulannya gitu di bawah. Oke, yang A udah selesai ya, yang teks sudah selesai. Kemudian masih ada waktu? Oke, masih ya. Oke, masih semangat teman-teman. Masih semangat. Eh, Mantap. Selanjutnya ada segi 6 atau objek. Objek nggak terlalu banyak seperti di teks tadi ya. Yang pertama, kita percepat aja, ada stiker. Stiker. Ini warnanya mati ya. Pokoknya di sini ada stiker, teman-teman bisa pakai, bisa balon. Teman-teman bisa coba deh. Ini kenapa ya? Nah, nih udah muncul ya. Stikernya bisa macam-macam. Oke, kemudian ada delete biasa. Oh, ini fiturnya sama kayak yang teks ya. Kalau udah pilih objeknya dipilih kayak gini, fiturnya sama, hampir sama kayak teks, ada shadow-nya, ada erase color-nya. Ini teman-teman bisa coba di-explore sendiri aja. Kemudian ada shapes. Kelewatan ini. Import. Import ini untuk mengambil gambar dari galeri kita. Contohnya seperti ini. Nah, langsung masuk ya, bisa. Kemudian ada draw, ini untuk menggambar biasa. Lalu untuk selanjutnya ada Bezier. Bezier ini untuk membuat objek ya, bisa flat design atau apa. Saya kurang bisa ya kalau menggunakan Bezier di Pixel Lab. Kalau di Inkscape saya bisa banget, insya Allah. Kemudian ada anak panah. Nah, anak panah ini macam-macam, bisa ujungnya bisa kayak gini, bisa segi 4, bisa anak panah, bisa juga cuma kotak doang. Kotak aja, itu bisa. Nah, teman-teman bisa coba sendiri-sendiri. Setelah itu lanjut ke background. Segi 4 ini ya background. Yang pertama ada color, untuk mengatur warna background. Background-nya ini putih ya tadi. Nah, kalau dipilih warna kuning, jadi warna kuning gitu. Ini background. Ini banyak banget ya. Kemudian ada transparasi. Jadi mau buat transparasi pada background juga bisa. Barangkali teman-teman mau buat PNG atau buat footer. Jadi buat footer tuh nama Instagram teman-teman kayak gitu, bisa pakai ini. Jadi tinggal dimasukin ke desain gitu. Kalau udah ada PNG-nya. Lalu selanjutnya ada image. Image ini template ya, template image dari Pixel Lab. Anda gitu bisa teman-teman pilih. Kemudian from gallery. Nah, ini kalau mau membuat background dari galeri kita. Ini background ya, bukan import gambar, beda. Misalkan ini. Ukurannya bisa diatur 1:1. Nah, backgroundnya jadi ini dan nggak bisa digerak-gerakin ya. Kalau menambahkan objek tadi dari galeri itu bisa digerakin. Kalau yang background ini udah nggak bisa. Tapi kalau mau di crop ulang bisa, misalkan digeser kayak gini bisa ya. Lalu yang selanjutnya ada from kamera. Ini mengambil background dari kamera ya. Nggak usah saya coba, teman-teman sudah paham insya Allah. Kemudian ada tongkat peri. Saya bilangnya tongkat peri ya. Bagus. Itu filter ya, teman-teman udah pada tahu. Ini untuk memberikan filter. Sebentar, ini penuh banget. Jadi saya hapus aja. Teman-teman bisa hapus lewat sini. Hapus. Nah, udah hapus ya. Ini yang pertama ada rotasi. Ini merotasi background. Ada ini efek apa ini? Ya, pokoknya ini efek untuk agak gelap ya di pinggirnya itu, jadi ada efek skema efeknya. Terus ada noise.
Noise untuk memberikan efek bertekstur. Nah, gitu. Nah, kayak gini ya, agak gelap. Ada teksturnya ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada ini untuk memberikan efek bergaris kayak gitu, strips. Kemudian brightness, ini kecerahan untuk mengatur kecerahan dari background. Kontras itu untuk memberikan perbedaan warna terang, jadi warna terangnya jadi mencolok banget. Terus hue ini untuk memberikan perbedaan warna yang kompleks. Nah, ini bisa mengubah warna gitu ya. Habis itu, dan yang terakhir ada saturation. Ini untuk memberikan efek penyerapan gitu. Sudah ya. Mungkin tools yang di bawah ini udah semua dibahas. Teman-teman bisa coba-coba lagi. Saya background-nya ganti aja deh. Jadi biru. Efeknya dihilangin semua. Aduh. Nah. Kayak gitu ya. Kemudian kita beralih ke tools yang atas. Nah, yang di atas ini juga ada tools, tapi tidak sekompleks yang di bawah. Yang pertama ada icon plus. Nah, icon plus ini isinya hampir sama kayak yang udah saya jelasin tadi. Ada teks. Suaranya udah jelas belum? Tadi kurang jelas ya? Ya, sudah lumayan. Oh ya, dibilangin aja ya nanti kalau misalkan ternyata nggak jelas. Ini ada icon plus, itu hampir sama ya, ada text, sticker, shapes, from gallery, dan draw. Ini udah kita jelasin semua tadi. Bedanya di icon plus ini ada tanggalnya. Kita bisa menambahkan tanggal hari ini di layar, di lembar kerja Pixel Lab. Kemudian yang selanjutnya ada icon disk, ini untuk save. Ada dua macam save, yaitu save project dan save image. Save project untuk menyimpan project kita. Jadi suatu saat apabila kita ingin mengedit kembali, bisa menggunakan save project. Nanti bisa dibuka di sini, my project ya. Nah, ini bisa diedit lagi gitu. Kalau teman-teman ingin menyimpan gambarnya ke galeri, teman-teman bisa pilih yang save image. Save image, terus formatnya ada dua, JPG dan PNG. Kalau yang menurut saya itu lebih bagus yang PNG ya, PNG, dan kualitinya juga teman-teman bisa atur. Ada default, custom, low, medium, high, very high, dan ultra. Kalau untuk share di sosial media, pakai yang high ini udah cukup bagus ya teman-teman. Kalau mau dicetak juga bisa, cetak poster, cetak banner, itu menggunakan Pixel Lab bisa ya, sesuai dengan pengalamannya teman-teman saya gitu. Jadi pakainya yang ultra, ini bisa dan nggak pecah gitu kalau mau di cetak. Kemudian selanjutnya ada icon share. Share ini buat berbagi ya ke sosial media teman-teman, atau ke galeri juga bisa. Lalu ini quotes, sama ya kayak tadi. Nah ini, kendalanya itu kalau datanya dinyalain, itu ada iklannya. Jadi, mohon maaf ya, ini ada iklannya bentar. Oke, kita lihat iklan dulu. Nah, baru bisa disilang. Oke, ini quotes. Kemudian ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya yang di sini. Oke, mungkin itu aja ya, udah dari saya. Masih ada sisa 7 menit. Mau praktek mungkin. Insya Allah cukup deh, Pak. Oh, masih semangat ini? Atau mau praktek di lewat saya share link YouTube gitu? Ini menurut saya atau Kak ya, sebagai moderator Kak ini, masih ada 7 menit. Ini mungkin Kakak bisa 7 menit itu bisa bikin apa sih gitu loh Kak? Jadi oke, kita buat poster yang sederhana ya. 7 menit. Lab-nya.
Udah muncul pixelatnya. Nah, udah. Lalu kita ubah backgroundnya menjadi background putih ya, template-nya putih. Lalu kita pilih icon background tadi ya, udah dijelasin yang kotak tadi. Lalu from gallery. Kemudian pilih backgroundnya. Saya pilih yang rumah aja deh. Ini ya. Terus ukurannya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau untuk normalnya ya 1:1. Kalau untuk story ya 9:16 kayak gitu. Saya pilih yang 1:1 aja. Saya sesuaikan ukurannya. Terus oke. Nah, ini backgroundnya udah jadi. Kemudian kita tinggal tambahkan teks. Lalu edit. Aduh, banyak banget. Salah copy. Ya, ketahuan. Oke, lanjut. Kita teks, kita tulis, jangan tertipu. Jangan tertipu, lalu kita ubah fontnya. Jangan lupa dipilih ya ininya, fontnya ini. Tulisannya diklik dulu, kalau kayak gini nggak bisa ngedit lagi. Tulisannya dipilih, baru pilih font. Nah, di fontnya ini teman-teman bisa pilih suka teman-teman. Saya pilih yang ini ya, Mr. Dafwe. Oke, kita perbesar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau fontnya ini terpotong. Tadi saya lupa jelasin ini ya. Ini undo untuk kembali, untuk mengembalikan, untuk mengembalikan pokoknya. Bisalah ya, nggak usah dijelasin. Terus ini loop ini untuk memperbesar. Nah, caranya untuk memperbesar, teman-teman pilih pencet ini gambar loopnya, terus langsung teman-teman berbesar seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau belum dimatiin, teman-teman belum bisa ngedit lagi. Jadi jangan lupa teman-teman pilih loopnya lagi buat kemudian. Dan jangan pilih angkanya, jangan pencet angkanya. Kalau teman-teman pencet angkanya itu langsung balik lagi ke 100 kayak gitu. Bukan mematikan loopnya. Nah, iya kebuka WhatsApp-nya. Oke. Nah, oke. Kita lihat perbesar nih. Nah, ini teksnya terpotong. Jadi sering ya kalau di Pixel Lab ini ada teks terpotong seperti ini. J-nya ini kepotong. Nah, cara mensiasatinya teman-teman bisa pilih padding untuk menambahkan spasi. Nih, left paddingnya ditambahin. Nah, jadi bergeser kan. Untuk yang sebelah sininya juga. Udah. Oke, kita kecilkan lagi. Pencet loop-nya. Lalu dikecilkan seperti ini. Belum kecil ya. Oke, udah. Nah, jangan tertipu, sudah jadi ya. Lalu pilih teks yang kedua. Yang kedua, jangan tertipu dunia. Diperbesar semua, huruf kapital. Oke. Nah, dunia ini pakai font yang basic, yang tebel ya. Salah. Font. Mungkin saya pilih font. Ini nanti gratis ya fontnya buat teman-teman saya kasih. Ini Bernier. Diperbesar. Kita letakkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita beri warnanya. Warna ini udah warna hitam ada ya, udah sesuai dengan backgroundnya. Kemudian yang dunia ini mau saya kasih warna rumah. Jadi yang ada di background aja ya, nggak usah jauh-jauh biar lebih estetik gitu kalau dilihat. Color. Nah, caranya untuk mengambil warna hijaunya ini kan susah ya kalau misalkan mau cari di sini di color ini, jadi pakai pipet nih. Pick color kalau di Inkscape nih, pick color. Nanti saya sebut di kimia ini pipet, oke? Pipet. Nah, ini pipet di sini. Pilih, lalu kita perbesar. Pencet loop dulu. Kita perbesar rumahnya. Lalu pilih warna hijaunya.
Nah, nanti kelihatan di sini warnanya. Di pojok ini kelihatan ya. Kalau udah sesuai dengan kemauan teman-teman berarti oke di oke. Centang. Oke. Nah, warnanya udah sama seperti warna rumah. Selanjutnya, ini dunia ini ada di atas ya. Nah, saya maunya jangan tertipu ini yang ada di atas, bukan dunianya. Jadi, bisa pakai to front atau to back, atau menggunakan layer. Nih, dunianya ini saya taruh ke bawah. Nah, kalau sudah, oke, saya mau buat efek terpotong gitu. Jadi, dunianya ini terpotong dengan tulisan jangan tertipu yang di atasnya. Caranya, teman-teman pilih jangan tertipu, kemudian berikan stroke. Berikan stroke pada tulisan jangan tertipu, lalu warnanya kita pakai warna background. Ambil warnanya pakai pipet, lalu ke backgroundnya, oke. Nah, terus ketebalannya teman-teman atur. Nah, kayak gitu. Jadi, seakan-akan tulisan dunia itu kepotong sama tulisan jangan tertipu. Ngono. Siap. Oke, jelas ya? Oke. Nah, itu ya teman-teman. Habis itu kita tambahkan teks untuk isinya. Oke, saya udah nyimpen belum ya? Wah, kehapus tulisan kopasannya kehapus. Jangan tertipu dengan dunia. Saya lupa hadisnya, jadi saya searching aja ya. Maaf. Dunia. Udah 10.50 nih. Oh, oi. Oke, udah aja. Atau gimana? Ini saya kasih tulisan asal aja ya. Hadisnya betul deh gitu. Hari ini saya ngopasin hadis. Nah, pokoknya jangan tertipu dengan dunia. Ini saya banyakin aja tulisannya. Salin tempel. Terus hadis riwayat. Jangan hadis deh. Misalkan ini nama orang dulu deh. Fani Rizky gitu. Oke. Salah. Ini namanya nanti aja. Kalau udah, teman-teman bisa ubah fontnya menjadi font basic aja. Kalau saran saya pakai Montserrat reguler. Oke, kalau udah dikecilkan, lalu dipanjangkan kayak gitu. Nah, saya rasa tulisan jangan tertipu dan dunia ini terlalu kecil ya. Mau saya besarin secara sekaligus gitu dua-duanya. Teman-teman bisa pilih layer. Lalu pilih nih, ada icon putih di bawah, bisa dipilih. Nah, terus jangan tertipu dan dunianya dipilih bareng, dicentang bareng. Lalu ini, icon kedua dari kiri ya. Ini relative size yang pojok atas. Terus teman-teman ubah ukurannya. Itu untuk mengubah ukuran bareng-bareng gitu, dengan objek yang lainnya. Oke. Lalu dipindah sama ya. Nah, ini dikeatasin. Oke, sudah seperti itu. Ini tulisannya ada di bawahnya. Udah, mungkin simple dulu ya. Nanti untuk lengkapnya saya kasih link YouTube-nya buat tutorial yang sama membuat teks ini gitu. Untuk sekarang saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, kurang paham kayak gitu, nanti bisa teman-teman tanyakan baik lewat Google Meet atau lewat WhatsApp group itu. Nanti kita terbuka aja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullah. Wah, ini luar biasa sekali ya ternyata dari dasar-dasar desain, terus lisensi, terus trik-triknya, terus langsung praktek di Pixel Lab ini, Masya Allah ini lengkap ya. Mungkin setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya, mungkin 2 atau 3 penanya.
Kalau nanti waktunya cukup akan saya tambah. Suaraku kecil ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa lewat chat atau open mic ya, atau kalau mau kalian open kamera juga nggak apa-apa sih. Monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ya yang nanya ini. Ngeri kalau Rezal yang nanya. Ayo yang tanya. Masa nggak ada sih? Apa udah jalannya udah jelas banget ya? Saya juga termasuk salah satu yang kaget ya. Ternyata Pixel Lab itu fiturnya banyak sekali ya. Tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi editing lainnya. Ya, tidak ada yang bertanya ini. Curiga lah ya. Nah ini sambil menunggu yang tanya ini, mungkin saya yang tanya dulu aja ya. Kalau nggak ada yang tanya, bener tanya loh ini. Mungkin ada pertanyaan ya Kak Rizky Fadila ini. HP saya kentang Kak, ini gimana? Itu spek HP-nya atau mungkin HP yang kakak pakai sendiri itu apa gitu loh. Terus kalau pakai beberapa efek atau apa nanti ngaruh di nge-lag gitu loh. Mungkin pengalamannya kakak sendiri gimana? Oke, jadi udah nyala ya mic-nya. Sebenarnya saya kurang tahu ya kalau HP kentang itu bisa atau enggak. Kayaknya HP saya juga kentang sebenarnya. Enggak bagus-bagus banget, udah lama gitu. Sering nge-lag gitu kan, udah sama lah gitu. Nah, sebenarnya untuk memakai efek-efek di sini saya belum pernah nge-lag. Jadi ya mungkin kalau nge-lag itu kebanyakan tabs di sini ya. Nah, di sini terlalu banyak, jadi mungkin berat. Terus udah HP-nya udah nyala lama kayak gitu mungkin bisa berpengaruh ya. Pembicaranya mana ini? Lah kok hilang? Mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin Lah kok hilang? tadi itu mungkin dibersihin ya HP-nya itu yang bersihin aplikasinya itu, jadi ikut gimmicknya ikut keluar. Mohon maaf. Kita tunggu materinya join lagi ya. Ini ternyata materinya luar biasa sekali, ada lisensi ya. Ilmu baru bagi saya termasuknya. Oke, udah ada satu penanya. Siap. Waalaikumsalam. Piye. Aku sik nge-zoom ya, aku sik ngopo? Malah guyu tuh saya iki. Sampai ya jagung ini. Begitu ada pertanyaan ya dari Muhammad Arif. Assalamualaikum Kak, saya izin mau bertanya untuk pilihan aplikasi sendiri. Kenapa Kakak pilih Pixel Lab sebagai aplikasi untuk editing melalui smartphone? Apa kelebihan Pixel Lab dibanding aplikasi mobil lainnya seperti PixArt, Canva, dan lain-lain? Nah, sebenarnya sama ya. Suara saya terdengar ya? Udah kedengeran? Ya. Dengaran, Bu. Dengar, Bu, gimana? Nah, tentu fiturnya beda-beda. Sebenarnya PixArt itu juga bagus ya, ada banyak fitur yang disediakan oleh PixArt. Nah, saya pertama kali desain itu menggunakan PixArt. Desain CapCut kayak gitu dan sebagainya itu menggunakan PixArt. Bahkan bisa di PixArt itu juga bisa membuat ilustrasi gambar gitu, gambar seperti foto yang ada di itu bisalah. Intinya bikin pakai PixArt itu sebenarnya sama-sama bagus, cuma ya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Kalau PixArt tuh banyak yang nggak free ya, banyak yang harus beli dan mungkin toolsnya itu ya beda-beda.
Kalau saya lebih mendalami PixelLab aja sih gitu. Kalau PixArt jarang banget ada pelatihan pakai PixArt, dan mungkin PixArt ini udah tenggelam gitu. Kalau dulu masih terkenal ya PixArt gitu, belum ada PixelLab kalau nggak salah. Jadi booming banget pakai PixArt. Kalau sekarang sudah ada PixelLab, mungkin lebih mirip aplikasi desain yang di laptop gitu dengan PixArt dengan PixelLab. Kalau Canva ini kekurangannya itu kalau dicetak tuh kayaknya blur ya. Kalau kata teman-teman saya itu kalau dicetak tuh blur, terus kualitasnya kurang bagus. Meskipun di Canva itu menyediakan banyak sekali template yang wah bagus-bagus. Jadi teman-teman kalau desain pakai Canva itu berasa udah pro banget. Ngalahin yang desainnya susah-susah pakai aplikasi desain seperti Inkscape, Corel kayak gitu. Dan saya juga kadang wah ini bagus banget desainnya. Pakai apa? Canva. Oke. Kurang menarik ya. Jadi lebih baik kita desain sendiri aja pakai PixelLab atau aplikasi desain yang lain. Nggak cuma edit teks doang dari template di Canva, gitu aja sih. Dan di Canva ini aku nggak tahu lisensinya ya, lisensinya itu boleh untuk komersial atau enggak, boleh atau khusus untuk personal itu saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Kalau misalkan ternyata itu tidak diperkenankan untuk komersial, jadi hati-hati ya. Banyak sekali teman-teman saya yang jualan menggunakan desainnya itu menggunakan aplikasi Canva karena nggak bisa gitu, jadi instan gitu. Lebih hati-hati lagi. Oke, ada lagi. Oh ini, Afifatun Nikmah. Menurut Kak Nur Fadila, kalau untuk mengedit teks di foto lebih bagus pakai Ponto atau PixelLab? Nah, sebenarnya ini hampir sama. Kalau yang di iPhone itu nggak ada PixelLab gitu. Nah, gantinya Ponto. Jadi ya 11-12 lah. Tapi kalau di Android ada PixelLab, jadi pakai PixelLab. Kalau menurut saya bagusan di PixelLab ya, karena saya tidak mendalami Ponto. Kayak gitu. Ya, monggo yang mau tanya lagi nih, masih ada waktu. Kakaknya ini mumpung baik hati ya, ini lagi ada, jadi bisa tanya sebanyak-banyaknya. Oke, nanti saya takut mana ya? Sudah ya? Saya nggak tanya. Kita harus manfaatkan apa senangi momen ini ya, harus gali ilmu dalamnya. Oh, ada lagi. Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum Kak, izin bertanya apakah setiap edit yang kita kerjakan di save terus di save di galeri? Apabila setelah di save di galeri terus kita buka di galeri bisa kita edit lagi gak? Terima kasih. Monggo Kak Tani Rizky Fadilah dijawab. Ada pertanyaan dari Inge Ratih. Oke, Mbak Inge Latih. Waalaikumsalam. Jadi ya bisa banget ya kalau di PixelLab itu bisa, kalau di aplikasi yang lain aku kurang tahu. Kalau PixArt itu bisa nggak sih? Kayaknya enggak ya. Kayak mau edit kembali gitu, edit project yang pernah kita buat gitu. Kalau di PixLab ini tadi bisa, tapi kita harus di save project dulu. Tadi kan ada dua macam save, ada save project, ada save image. Nah, kalau teman-teman ingin save file mentahnya, istilahnya biar bisa diedit lagi, itu teman-teman bisa pilih save project dulu. Save project dulu dinamain, nanti kalau mau diedit kembali, teman-teman buka aplikasi PixelLab, dan di bawah itu halaman pertama kali muncul setelah membuka PixelLab itu ada My Project di paling bawah itu. My Project dipilih, lalu teman-teman pilih desain mana yang teman-teman mau edit lagi gitu. Jadi yang kalau udah di galeri ya nggak bisa balik lagi, kalau udah masih di project di PixelLab-nya bisa gitu. Oh, jadi kalau udah di galeri udah nggak bisa ya kan, udah jadi JPG ya. Jadi JPG itu file gambar ya kayak kalau nggak salah ya. Iya, betul. Siap. Ayo lagi teman-teman.
Nih kalau di save, di print, dicetak hasil apa? Hasil dari Pixelab bagus nggak ya? Bagus, sebenarnya bagus. Bahkan ada kok, saya pernah dengar teman saya itu cetak banner tuh besar ya, itu pakai aplikasi Pixelab. Tapi tadi apa kualitinya itu paling paling tinggi, pakai yang ultra gitu, jadi besar. Dan itunya formatnya PNG bukan JPG ya, PNG. Itu terus bisa teman-teman lihat reviewnya di YouTube juga, itu ada yang cetak poster, cetak pamflet kayak gitu tuh pakai Pixelab nggak pecah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat reviewnya kalau kurang meyakinkan. Tapi emang saran saya mending kalau mau dicetak itu pakai aplikasi di laptop. Inkscape kayak gitu. Insya Allah nggak pecah. Udah kayak gitu. Itu ada lagi tuh. Muhammad Nur Faizi. Maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin itu loh, share project gitu loh, biar dikerjain orang lain gitu. Oh iya, itu ada ikon berbaginya ya di My Project itu mungkin bisa, tapi saya belum pernah coba malah ya. Nggak tahu siapa yang mau saya bagikan project saya. Jadi saya nggak pernah cobain. Dan teman-teman bisa coba, di situ ada ikon berbaginya, ada share-nya di My Project, terus pilih gambar, pilih project, terus di berbagi gitu ada fiturnya. Tapi nggak tahu bisa atau enggak. Ada lagi tuh. Apa boleh kalau kita udah jago desain kita buka usaha jasa sendiri? Nah itu dari Ingarate. Bahkan nggak harus jago desain aja udah bisa gitu. Saya nggak jago-jago banget, tapi dimintai tolong gitu sama orang buat buat jadi desainernya dia gitu. Kalau saya tuh kerjanya di nggak terkenal banget sih. Susu kurma almond sama bidan Vita Care sama bidan Vitamart kayak gitu. Ada mart, jadi saya desainin produknya dimasukin ke template, terus susu kurma almond kayak gitu ya pokoknya desain-desain kayak gitu bisa dicek IG-nya mungkin. Nah itu desain-desain saya segitu tuh satu feed itu nggak ahli-ahli banget, teman-teman bisa lihat kalau desainnya tuh simple banget, jadi nggak harus jago desain kayak yang dipercetakan gitu. Kalau dipercetakan memang harus jago, kalau mau kerja sendiri seperti saya freelance itu dimintai tolong dan alhamdulillah ya berpenghasilan. Nggak harus jago dikit aja, tapi tetap di dalamnya aja biar lebih pro, lebih banyak yang ngerekrut teman-teman gitu buat dijadiin desainernya mereka. Itu ada lagi tuh. Apakah penggunaan font dakwah hanya itu bisa baca sendiri ya? Oke, penggunaan font hanya dakwah saja juga harus memperhatikan font lisensi. Apa maksud dari poin lisensi hanya untuk penggunaan sendiri saja? Ya, jadi personal use itu yang penting tidak. Sebenarnya ini ada berbagai pendapat ya, berbagai pendapat dari para tokoh mungkin. Nah, itu ada yang bilang kalau misalkan personal use itu ya untuk diri sendiri, nggak boleh di-share ke orang lain, bahkan hasilnya juga nggak boleh di-share. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau menurut saya dan kebanyakan orang berpendapat bahwa personal use itu ya tidak menggunakannya untuk keperluan komersil, artinya tidak menghasilkan uang di situ. Jadi kalau misalkan saya kan jualan desain nih jadi desainernya susu kurma almond nih misalnya. Nah, saya harus hati-hati pakai font untuk ini karena font personal kan itu nggak boleh ya buat jualan. Padahal yang jualan bukan saya, tapi kan saya dapat untung, dapat uangnya. Jadi itu yang nggak boleh buat font yang personal use kayak gitu. Untuk dakwah aja ya sebenarnya enggak, yang penting tidak menghasilkan uang gitu, tidak menghasilkan keuntungan material. Seperti itu, nggak harus untuk dakwah sih, bisa juga untuk misalkan untuk presentasi gitu, presentasi kayak yang tadi saya presentasi itu bisa, atau untuk teman-teman berkarya di sosial media buat tulisan teman-teman, terus akun
quotes gitu, bikin quotes, kata fakta ilmiah dan lain sebagainya. Pokoknya nggak harus dakwah, yang penting sesuatu yang tidak menghasilkan uang. Sebenarnya kompleks banget ya soal lisensi ini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri dan di situ banyak banget sih pendapatnya kayak gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi yang penting nggak menghasilkan uang dari desain tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Rizal. Saya baca sendiri, oke. Cara menentukan harga desain seperti freelance seperti kakak, oke. Jadi saya itu awalnya kan masih noob banget ya, belum terlalu pro, tapi saya suka belajar kayak gitu, suka menerima tantangan. Misalkan disuruh desain ini, aduh saya nggak bisa, bukan nggak bilang nggak bisa, oke saya coba kayak gitu. Jadi kalau dapet tawaran itu, oke saya coba, jangan ditolak karena aduh nggak bisa gitu. Jadi intinya di kerjaan saya itu banyak ilustrasinya, sedangkan saya nggak bisa gambar. Itu benar-benar aku benar-benar gimana ya rasanya tuh, nggak bisa gambar tapi suruh gambar ilustrasi. Dan akhirnya saya berusaha cari referensi gambar, terus saya coba kayak gitu. Intinya kalau mau berproses tuh ya teman-teman, ya harus menerima tantangan gitu. Cara menentukan harga desain, ya itu saya waktu awal-awal menurut saya masih jelek banget desainnya, itu bilang seikhlasnya aja gitu, seikhlasnya aja, dan selalu seperti itu, saya nggak pernah matokin harga gitu. Tapi sekarang saya merasa job saya terlalu banyak jadinya, gara-gara seikhlasnya kayak gitu, dan dibayarnya itu memang tidak sesuai standar, jauh banget dari standar. Seperti waktu itu tuh saya pernah, kan masih bayar seikhlasnya ya, desain produk susu kurma sebagai brand produknya di botolnya itu. Nah itu cuma saya dibayar 15.000 dapat 6 desain. Itu saya desain 6 beda-beda 15.000, dan saya itu padahal saya buatnya lama banget dan ya revisi terus kayak gitu. Akhirnya saya berani bilang ke beliau, ke ibu mbaknya, maaf kalau misalkan harga ini tuh sebenarnya segini, jadi saya tidak bisa kalau desain dengan harga segini lagi kayak gitu. Jadi ya intinya berani ngomong aja. Tapi teman-teman kalau mau matokin juga boleh. Saya pernah pesan dipesankan logo spray ya. Nah itu karena teman saya agak pekeu gitu, agak ragu gimana sih, agak nggak enak gitu mau ngasih harga ke teman. Jadi oke, terus aku tanya ke desainer-desainer lain, kalau logo itu 100.000 ke atas ya, sesimpel apapun itu logo, itu 100.000 paling enggak. Tapi saya merasa, aduh desainku juga jelek, 100.000 itu apa gitu kan. Jadi saya bilang desainnya minimal 50.000, terserah mau dibayar berapa, saya bilang gitu. Intinya kalau udah pro, tarik harga tinggi aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya itu takut sepi ya kayak gitu, takut sepi orderan jadinya nggak berani tinggi-tinggi. Udah sih, jadi sesuaiin aja. Udah mungkin gitu ya, untuk harga ini banyak banget yang nanyain tentang harga ini berapa, dan perlu diperhatikan juga, belajar desain itu nggak sebentar ya, belajar desain itu prosesnya panjang banget. Dan nggak bisa teman-teman habis ikut pelatihan ini terus langsung pro kayak gitu, ragu banget saya. Jadi harus diasah lagi di pelatihan-pelatihan yang lain, atau lihat Instagram yang lain tentang tutorial cara membuat ini di Pixel Lab, dan seperti itu banyak ya, contohnya seperti Aziz Speak dan Sandriano. Nah itu di akun Instagram, pokoknya teman-teman cari aja. Dan kalau pelatihan itu ya, saya paling murah itu pelatihan itu 30.000 satu hari, pelatihan Pixel Lab ya. Nah ini gratis teman-teman, Masya Allah. Kemudian kalau pelatihan Inkscape itu 100.000 ke atas, dari dasar sampai kompleks itu. Saya ikut tuh hampir 200.000 ya, tapi nggak apa-apa karena ini
keuntungannya bisa lebih panjang lagi, jangka panjang gitu. Kita ngeluarin modal di awal untuk pelatihan, tapi nanti untungnya jadi banyak orderan karena desain kita semakin baik, semakin bagus gitu. Jadi jangan ragu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbayar. Kalau yang gratis, nah udah jangan mikir, ikut aja udah. Meskipun udah pro, udah bisa, itu udah merasa bisa, tapi mesti ada pelajaran yang bisa didapat dari orang yang berbeda kayak gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Itu ada yang tanya nama Instagram, nanti di-share di grup WhatsApp aja ya Kak ya. Oke, kemarin saya perkenalan pertama kali ya. Mungkin bisa dicek. Terus sekarang saya namanya Fani Rizky Nur Fadilah. Mungkin banyak yang belum tahu, nanti Instagramnya @yfafaxx atau nulis aja nama lengkap saya Fani, spasi Rizky, spasi Nur Fadilah. Nah, di situ isinya desain-desain saya menggunakan Inkscape. Ya, bukan menggunakan Pixel Lab. Kalau menggunakan Pixel Lab ada di highlight ya. Karena yang itu saya khususkan untuk yang gambar vektor aja, bukan gambar bitmap seperti yang kayak saya tutorialkan tadi. Gitu. Oh ini mungkin itu ya, ada mungkin pertanyaan dari Bagus Adi itu apa yang harus kita lakukan ketika masih awalan, dan untuk referensi desain pertanyaannya Muhammad Arif ini tak gabungin sama pertanyaan saya ini sebagai closing ya Kak ya. Gimana Kak tipsnya, atau ketika kita tuh misalkan nemu quotes gitu ya Kak ya, terus pengen desain ya, tapi kita tuh kayak stop banget itu loh, nggak ada ide, itu mau nyari referensi di mana, atau nyari inspirasi di mana, atau mau ditulis dulu atau mau digambar dulu. Itu mungkin ketika kita nemu sesuatu terus mau nyari referensi itu gimana sih Kak, ketika kepala itu udah mumet gitu loh Kak. Nah, ini saya juga bermasalah sebenarnya dengan ini. Untuk desain itu, saya desain sebenarnya 5 menit mungkin. Tapi idenya, cari referensinya itu bisa 2 jam, bisa berhari-hari. Untuk cuma buat cari referensi. Nah, mungkin lihatnya di mana? Saya sering lihat di Instagram gitu. Saya suka banget lihat karya-karya orang lain di Instagram, karya-karya desain yang lain, baik menggunakan aplikasi apapun itu, karena misalkan ada aplikasi Photoshop, wah bisa efek glowing. Nah, saya coba nih di Inkscape, karena saya bisanya di Inkscape, dan saya nggak punya Photoshop berbayar ya, jadi saya pakai yang gratis. Nah, Inkscape ini, terus saya coba, saya pakai efek blur, terus di opacity-nya diturunin, dan hasilnya tuh nggak jauh beda gitu, misalkan gitu. Jadi cari-cari di Instagram aja ada banyak, mungkin bisa cari di tagarnya juga, bisa di Slide, Inkscape, kayak gitu. Atau bisa follow akun-akun tutorial, itu bagus banget deh teman-teman. Ada Aziz Peak, nanti bisa dilihat itu tutorial Pixel Lab, Aziz Peak, bagus-bagus. Terus ada dakwah kreatif community. Nah, itu saya ikut pelatihan di situ udah 2 kali, dan Masya Allah ilmunya, ya jadi saya kenal dengan Pixel Lab itu dari akun ini, dakwah kreatif community, dan presentasi saya mungkin tidak jauh dari dakwah kreatif community juga ya, barangkali teman-teman ada yang pernah ikut di situ. Terus juga proklamator desain, terus mungkin banyak, nanti bisa lihat di yang saya follow di Instagram gitu, saya banyak follow mereka gitu. Pokoknya kalau buka Instagram tuh jangan buka yang kurang bermanfaat gitu. Lihat aja desain-desain orang lain gitu. Meskipun nggak bisa desain, kalian tuh jadi termotivasi banget buat bisa kayak mereka. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaannya udah semua ini saya. Ya, ini tadi udah ya. Ini ada yang tanya, desain paling sering pakai aplikasi apa? Kayak dari Bastian LG. Saya lebih sering pakai Inkscape ya, saya lebih nyaman dengan Inkscape. Aplikasi Inkscape ini ya freelance. Pokoknya open source banget, jadi gratis banget. Jadi kalau Corel kan berbayar. Nah, ini hati-hati juga teman-teman kalau mau jualan pakai aplikasi yang berbayar seperti Corel Draw, terus Photoshop, terus apa lagi ya, AI. Nah, itu kan berbayar sebenarnya, tapi teman-teman
disiasati dengan dibajak. Nah, dibajak itu nanti kalau mau jualan, kalau mau dakwah monggo lah, saya kurang tahu ya. Itu yang nilai Allah itu bakalan gimana, saya kurang tahu. Pokoknya saya dari awal itu udah didik kayak gini, jangan pakai yang bajakan untuk ini nggak berkah hartanya dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman coba deh belajar pakai aplikasi Pixel Lab kalau nggak bisa di laptop. Kalau yang di laptop aplikasi Inkscape itu sih, itu aja. Sudah semua ya? Siap. Nah, ini mantap ya ini. Terima kasih dari udah mau tutup tadi atau belum? Udah nggak ada yang bertanya ya? Mungkin bisa dicukupkan. Siap. Ya mungkin teman-teman ya. Closing statement 1 atau 2 menit. Wow, mantap. Baik, jadi buat teman-teman yang mau belajar desain, jangan menyerah. Oke, belajar desain itu bukan sesuatu yang instan, yang cuma dilihat 1 jam gitu langsung jadi pro, itu enggak. Jadi teman-teman jangan menyerah. Setiap orang tuh pasti merasa gagal, pernah merasa gagal, desainnya kurang bagus, atau gimana tidak sebagus yang lain. Nah, tapi itu adalah proses gitu. Teman-teman bertahanlah dengan prosesnya teman-teman, apapun itu, berusaha menerima tantangan, dan intinya jangan nyerah aja gitu. Susah desain, terus udah deh nggak desain lagi, kayak gitu jangan ya. Teman-teman untuk motivasi juga bisa lihat teman-teman yang lain gitu. Wah, dia desain ini, wah dia bisa desain ini bagus. Nah, kita jadi termotivasi untuk seperti mereka. Dan bisa banyak mengalirkan pahala jariah buat kita ya, dengan apalagi dengan desain dakwah, kita menyebarkan ilmu di sosial media yang begitu luas. Apabila kita telah mati, mungkin meninggal gitu, udah nggak nafas lagi, tapi pahalanya, karya kita itu masih bisa dilihat orang lain gitu, karya kita nggak akan mati. Jadi intinya jangan berhenti hanya karena membuat 1 atau 2 karya karena merasa jelek, atau baru belajar 1 atau 2 jam dan kemudian menyerah. Itu jangan, teruslah berkarya sampai tiba pada suatu hari nanti kalian menjadi pro dan tertawa melihat desain kalian dulu. Oh, desain saya dulu seperti ini ya, jelek banget gitu. Udah, mungkin seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, Masya Allah ada banyak. Saya kira paling yang ikut paling cuma 30 orang, ternyata ini tadi sampai 90-an ya, Masya Allah. Dan Akhibar ini sebenarnya kalau tahun lalu itu untuk internal media dan jaringan doang gitu, buat meningkatkan skill desainnya teman-teman dari media dan jaringan sendiri. Nah, yang di sini nih staff-staffnya ini juga ayo belajar di sini ya. Udah gitu aja. Oh iya, nanti di grup saya akan share tutorialnya. Mungkin 2 dulu ya, yang 1 nyusul karena saya belum ngerekam yang lain. Dan di sini saya berharap teman-teman mengerjakan tugasnya. Jadi biar nggak langsung hilang gitu, teman-teman langsung dipraktekkan sendiri-sendiri menggunakan Pixel Lab. Pixel Lab ya, jangan yang lain, karena pelatihannya menggunakan Pixel Lab biar bisa lewat HP gitu, gampang gitu, nggak usah buka-buka laptop. Dan tugasnya itu membuat poster ukuran 1:1, backgroundnya boleh ambil sendiri, boleh menggunakan yang saya kasih nanti. Terus fontnya juga bebas, yang penting nggak harus poster dakwah. Teman-teman bisa buat poster yang lain seperti fakta ilmiah atau quotes, kata-kata ilmuwan dan lain sebagainya. Atau mau buat microblog juga boleh banget. Di-upload di Instagram, nanti di tag akun saya boleh @yevavaxx sama akun FKIS, nanti di-repost insya Allah. Oke. Mantap. Ya. Sebenarnya pengen ngadain challenge, tapi gimana ya?
nanti deh lihat nanti aja deh. Pokoknya teman-teman intinya teman-teman harus praktek ya, harus praktek. Insya Allah nanti sebagai syarat juga untuk mendapatkan e-sertifikat dan semoga teman-teman bisa menjadi desainer-desainer hebat yang menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Mantap sekali ya. Kita telah mendapatkan materi yang luar biasa hebat dari Kak Fani Rizky Nur Fadila. Yang saya notice bagus itu tadi yang apa, yang desain dakwah tadi loh. Walaupun kita mati, karya kita tuh nggak mati gitu loh. Jadi mantap lah insya Allah. Kemudian saya menyimpulkan lagi ya, tadi kan banyak referensi itu lewat Instagram ya. Jadi kayak satu langkah penting kalau kita pengen jadi desainer grafis itu pastikan beranda Instagram kita tuh isinya apa, gambar-gambar itunya karya-karya orang gitu loh. Ya, kalau pengen yang langkah paling gampang itu yaitu beranda kita itu pastikan isinya desain-desain dakwah atau desain-desain apa gitu. Jadi rubah following kita yang dulunya follow Lambe Turah atau artis-artis atau apa gitu, nanti kita rubah jadi followingnya ke akun-akun desainer ya. Mungkin cukup itu ya. Namun ini sebelum saya tutup ada yang akan disampaikan oleh teman-teman FKIS. Ini siapa yang mau menyampaikan ini? Halo Kak, suara saya sudah masuk? Monggo, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Masya Allah banget ya teman-teman. Acara dari FKIS kali ini sangat membantu kita ya pastinya. Nah, biar teman-teman kalau misalkan pengen lebih dekat lagi sama Mbak Fani, biar bisa tanya-tanya sama Mbak Fani, bisa lebih jauh lagi tuh, salah satu langkahnya tuh teman-teman bisa join ke FKIS. Nah, FKIS itu apa sih? Pasti kan teman-teman yang dari Saintek yang udah PBAK tuh udah tahu kan FKIS itu kayak apa. Nah, sebelum buat teman-teman yang anak Saintek yang belum paham banget tentang FKIS, jadi FKIS itu kepanjangan dari Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Nah, FKIS ini adalah salah satu BOM-S di fakultas yang aktif bergeraknya tuh di bidang riset, kajian, Islam, dan sains. Jadi kita menjunjung tinggi integrasi interkoneksi gitu. Nah, terus acara apa aja sih yang ada di FKIS itu? Acara FKIS tuh banyak. Yang pertama tuh kita sering ngadain kajian tentang Islam dan sains. Nah, kajiannya tuh pastinya dengan pembicara-pembicara yang profesional gitu ya, yang berpengalaman. Yang selanjutnya tuh juga ada pelatihan kepenulisan. Jadi teman-teman yang hobi bikin KTI, bikin esai, bikin jurnal gitu boleh banget join. Terus kita juga menyediakan tentor-tentor yang berpengalaman buat membimbing teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya ada sinau bareng. Nah, sinau itu bahasa Jawa ya, aslinya tuh belajar. Jadi kita belajar bareng buat belajar tentang kajian, tentang kepenulisan, tentang integrasi interkoneksi gitu. Nah, terus FKIS nih lagi ada oprek nih, sampai tanggal berapa sih? Nah, ini benar lagi deh, sampai tanggal 31 aja. Nah, buat bocoran aja ya ke teman-teman, jadi syaratnya FKIS tuh enak gitu, cuma niat sama komitmen. Jadi teman-teman yang merasa aku belum bisa nih bikin karya yang bagus, terus aku masih noob banget nih bikin esai, KTI, artikel gitu, itu nggak usah khawatir. Jadi yang penting kita punya komitmen, kita punya niat yang bagus, itu nanti insya Allah FKIS siap kok nemenin teman-teman buat berproses gitu. Karena kita di sini tuh juga belajar bareng-bareng gitu. Terus untuk tahapan untuk teman-teman bisa join di FKIS itu juga enak banget. Jadi kita nanti kan kita daftar, habis itu ngumpulin karya. Nah, karya itu ada beberapa pilihan. Terus itu aja sih. Jadi sayang banget kalau anak Saintek kok nggak join di FKIS gitu. Soalnya kan ini berguna banget gitu loh buat kita. Nah, terus aku share ya grup ini, bisa langsung klik pendaftaran buat yang mau daftar. Terus juga kalau yang masih butuh info bisa join di stand virtual FKIS gitu. Terus yang mau tahu acara FKIS tuh sebesar apa sih gitu, bisa
lihat di Instagramnya FKIS gitu. Udah ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari FKIS. Qadarullah, kebetulan sekali moderator sedang error Jimit-nya, jadi saya gantikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias bergabung dengan pelatihan desain yang diselenggarakan oleh kami, Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Semoga yang sedikit ini teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa berkarya serta menebar manfaat untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk meninggalkan room chat.